Nih teman-teman, salah satu bahan comboran yang bisa bikin kambing mudah gemuk, tetap sehat, kemudian juga lahap makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang membuat kambing gemuk dan tetap sehat. Seperti apa untuk jenis bahannya ataupun bahan-bahannya, simak selengkapnya di video kali ini. Dan untuk bahan yang saya gunakan ini, selain berkhasiat juga untuk ternak kambing itu mudah gemuk, cepat kenyang, bobot juga cepat tambah ataupun mempercepat pertumbuhan juga. Karena untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang dua bahan sekaligus. Untuk bahan yang pertama sudah saya jelaskan tadi, bikin gemuk. Untuk bahan yang kedua ini selain berkhasiat juga mengandalkan dari jenis buah teman-teman. Dan untuk buah yang saya gunakan ini itu fungsinya banyak sekali. Salah satunya yang pertama bisa menambah nafsu makan, kemudian juga bisa untuk obat alami pembasmi cacing, khususnya buat teman-teman yang kambingnya itu mengalami terkena jenis cacingan, supaya penyakit cacingan pada ternak kambing itu cepat hilang ataupun mati seketika, bisa mengikuti bahan yang kedua ini. Dan untuk kesehatan, untuk buah ini juga bisa digunakan, yaitu bisa untuk penurun darah tinggi dan kolesterol. Buat teman-teman yang terkena penyakit yang saya sebutkan, bisa menggunakan jenis buahnya. Saya jelaskan yang bagian yang sebelah sini dulu dari bahan yang pertama tadi. Untuk bahan yang pertama ini fungsinya sudah saya jelaskan tadi, dan di sini mengandalkan jenis dari tepung beserta potongan kecil-kecil yang seperti potongan batang. Cuma untuk potongan ini yang bisa mempercepat pertumbuhan kambing, kemudian juga lebih mudah kenyang. Sedangkan yang terbuat dari tepung ini fungsinya bikin gemuk tadi dan berbobot. Di sini saya mengandalkan pakan-pakan yang lebih sederhana, biaya murah, tapi mengandung gizi banyak. Untuk jenisnya sendiri berupa dari pakan jadi, jenis konsentrat untuk penggemukan dan pertumbuhan. Dan untuk konsentrat yang saya gunakan ini khusus untuk ternak kambing. Selain itu, buat teman-teman yang pengen meniru, karena untuk di toko-toko pakan ternak sudah menyediakan jenis konsentrat seperti ini. Nih, untuk campurannya pun juga sangat banyak sekali. Kebanyakan dari campuran tepungnya ini dari biji-bijian, kulit bijian juga ada. Contohnya saja dari jenis kulit kopi, kulit kedelai, kedelainya juga ada, gandum juga ada dikit, beras jagung, kacang hijau juga ada. Pokoknya lengkap untuk gizinya. Untuk bahan yang kedua ini teman-teman, yang berada di air ini adalah satu bahan yang saya jelaskan tadi. Di sini mengandalkan dari jenis buahnya. Sedangkan yang berada di depan saya ini ataupun yang tipis ini itu belum saya cacah ataupun belum saya potong kecil-kecil. Yang sudah saya potong kecil-kecil yang berada di mangkok sebelahnya ini. Nih,
Di sini saya menggunakan jenis dari buah mengkudu ataupun nama lainnya buah pace bentis. Nih, di kalangan daerah peternak pelosokan sebagian besar untuk jenisnya ini dari bentis, ada yang menjelaskan dari mengkudu dan ada yang pace ini. Kenapa di sini saya menggunakan buah mengkudu pace? Supaya ini teman-teman, kambing saya itu tetap sehat. Selain tetap sehat juga lahap makan, kemudian cepat gemuk kenyang. Oke, untuk proses peracikannya simpel. Ini kita beri air, dan untuk airnya di sini saya menggunakan air biasa mineral. Untuk takaran dari konsentratnya tadi itu sekitar 1 ember kecil seperti ini. Kita aduk dulu. Untuk comburan kali ini saya takar lebih luket ataupun lebih banyak airnya dikit. Ini kita campur dulu, kita tambahkan air lagi. Buat teman-teman yang pengen meniru seperti saya, untuk bahan-bahannya hanya 2. Tapi buat teman-teman yang pengen memberikan tambahan juga bisa. Untuk pakan tambahan banyak jenisnya. Bisa menggunakan jenis tepung kedelai ataupun cetem, bisa. Tepung kacang hijau, lebih bagus menggunakan kacang hijau khusus untuk sapi kambing betina teman-teman. Kambing betina yang majer-majer bisa, karena bisa menyuburkan kambing ataupun mempercepat birahi bunting. Nih, seperti ini. Setelah itu kita masukkan dari bahan yang kedua ataupun buahnya. Nih, seperti ini. Nih, kita aduk lagi. Buat teman-teman yang kambingnya mangane milih-milih, ora rakus karo comboran ataupun tidak lahap dengan comboran, bisa ditambahkan dengan penyedap rasa. Untuk penyedap rasa berupa dari garam, roiko, micin, ataupun jenis ramuan cairan berupa instan seperti dari E4, kemudian juga dari tetes molase itu juga bisa. Ini sudah jadi, langsung kita menuju ke kandangnya. Ini untuk di sini itu ada 2 ekor kambing teman-teman. Cuma yang di sebelahnya ini, kenapa di sini saya tidak beri jenis comboran yang saya gunakan ini, karena untuk kambing saya ini sudah positif bunting. Dan untuk pakan-pakannya di sini saya kurangi dari jenis konsentrat ataupun jenis pakan penggemuk atau fermentasi. Yang saya berikan itu hanya pakan-pakan yang bergizi, tidak mengandalkan dari jenis konsentrat. Cukup mengandalkan dari jenis rambanan dan rumput-rumputan. Kadang-kadang mengandalkan jenis dari cetem. Cuma kalau menggunakan seperti ini tidak saya gunakan. Untuk teman-teman yang mempunyai kambingnya itu bunting, kemudian supaya tidak ataupun supaya aman untuk kandungannya ataupun supaya tidak keguguran, bisa mengikuti ini sebagai pakan sarapan ataupun pakan pagi teman-teman di kandang saya. Untuk jenisnya seperti ini jantan, masih makannya juga masih nyimit-nyimit. Nih. Untuk takarannya itu ini agak banyak, 1 kilo takaran. Untuk jenis dari buahnya cuma dikit, 1 buah saja. Untuk pemberian buah itu bisa diaplikasikan di minuman. Yang saya gunakan buahnya tadi itu seharusnya menggunakan buah yang sudah tua teman-teman, tapi hanya buah-buah yang masih muda. Menurut saya untuk buah yang muda bisa digunakan, cuma menurut saya itu belum jos kalau tidak mengandalkan jenis dari buah yang sudah matang ataupun hampir busuk. Karena buah yang sudah hampir busuk menurut saya lebih jitu, lebih mudah dicampurkan.
lebih mudah terlarut dengan jenis comburan yang kita aplikasikan seperti itu. Untuk pemberiannya agar gemuk seperti ini teman-teman, gemuk kemudian juga sehat. Selain dari comburan, kita harus mementingkan dari pola kandang. Pola kandang harus bersih dari prapen, kemudian dari penyakit-penyakit jenis serangga ataupun jenis lalat, nyamuk, kita basmi. Selain itu dari kesehatan kambingnya juga perlu, yaitu dengan cara kita memandikan kambingnya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali bisa, dengan cara memberi sampo. Untuk samponya juga bisa mengandalkan sampo-sampo seperti kalian gunakan untuk ternak, bisa, ataupun menggunakan bahan-bahan alami. Yang penting bisa membasmi kutu, karena untuk jenis-jenis kutu itu kalau tidak segera kita tangani sangat berakibat fatal untuk kambingnya, terutama untuk kambing-kambing yang tidak terawat, jarang dimandikan, itu akan mengalami kurus, kemudian gudikan. Itu penyebab dari tidak terawat ataupun tidak teratur kita berternaknya ataupun merawatnya. Nih, makannya juga lahap seperti ini teman-teman. Untuk yang saya berikan ini jenis dari bakalan pejantan, calon pejantan, masih calon karena untuk usianya ya belum genap 1 tahun. Ini masih seperti ini. Ini sangat lahap sekali. Selain dari pakanan comburan, untuk di kandang saya itu saya beri jenis dari rumput rambanan. Untuk rumput rambanan juga yang saya berikan itu yang sudah tua. Kenapa di sini saya mengandalkan yang sudah pakan-pakan tua ataupun sudah layak untuk dipanen? Karena menjaga pencernaan kambingnya supaya tidak mengalami diare ataupun mencret teman-teman. Kasihan kalau kambingnya itu terkena mencret diare, itu kalau tidak segera kita tangani juga ataupun kita obati bisa menurunkan nafsu makan, pertumbuhan lambat, dan tentunya juga tidak sehat. Nih, saya lahap sekali. Seperti itu teman-teman untuk bahan-bahan yang saya buat kali ini. Semoga video tadi bermanfaat. Untuk teman-teman yang pengen meniru, bahan-bahannya ada 2 jenis dari mengkudu atau buah mengkudu, dan untuk yang kedua dari konsentrat. Yang terakhir ada campurannya itu dari mineral. Sekilas, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.